Berikutnya kita akan mempelajari penilaian persediaan dalam transaksi purchase commitment. Dalam banyak bisnis, keberlangsungan hidup perusahaan tergantung pada tersedianya persediaan barang dagangan. Sehingga sangat wajar bagi perusahaan untuk membuat komitmen pembelian. Jadi dia belum membeli barang, tetapi dia sudah membuat komitmen pada sekian bulan ke depan saya akan membeli barang dari tempat ini sekian jumlahnya. Itulah yang disebut sebagai purchase komitmen. Umumnya, penjual mempertahankan hak atas barang dagangan. Terus berikutnya pada tanggal kontrak, pembeli tidak mengakui aset atau kewajiban. Jadi dia tidak mengakui adanya aset ya, sampai barangnya tadi sampai. Nah, tetapi jika jumlahnya material, pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak tadi pada catatan atas laporan keuangan. Jadi ketika kita membuat komitmen, kita tidak mengakui adanya kewajiban atau liabilitas dan juga tidak mengakui adanya aset karena memang asetnya belum dipertukarkan. Ya, tetapi kalau nilainya material, dia harus disajikan pada CALK. Nah, jika harga kontrak lebih besar dari harga pasar, maka pembeli harus mengestimasi kerugian yang akan terjadi pada saat pembelian dilakukan. Jadi walaupun barangnya nanti belum ada, liabilitasnya juga belum ada, tetapi pada setiap akhir periode kita harus melihat apakah dari kontrak ini kita akan terjadi kerugian atau keuntungan. Ketika terjadi kerugian, kita harus mengakui adanya kewajiban dari kerugian tersebut. Ya, dari penurunan harga pasar tadi. Ya, misalnya kita sudah berkomitmen untuk membeli barang seharga 10.000 misalnya. Tetapi di akhir periode ini ternyata harga barangnya itu menjadi 9.000. Maka kita akan mencatat adanya kerugian dari komitmen pembelian tadi ya sebesar 1.000. Ini contoh misalnya. Pada 1 Desember 2019, toko Hanifla dia membuat komitmen kepada PT Bagi Rasa untuk membeli 100 kilo terigu dengan harga per kilonya itu adalah 10.000 pada tanggal 20 April 2020. Jadi kita di tanggal 1 Desember ini sudah membuat komitmen untuk membeli 100 kilo terigu ya untuk pengiriman barangnya atau untuk transaksinya per tanggal 20 April 2020. Jadi kita sudah membuat komitmen di tanggal 1 Desember 2019 ini. Nah, pada akhir periode diketahui bahwa harga terigu turun menjadi 9.000 ya. Jadi kita komitmen untuk membeli seharga 10.000, tetapi pada akhir periode, jadi masih belum ini ya, masih di akhir 2019, ternyata harga terigunya turun. Maka kita harus mencatat adanya penurunan atau kerugian sebesar 1.000, yaitu 10.000 dari komitmen pembelian tadi dibandingkan dengan harga sekarang. Nah, berikut adalah pencatatannya. Jadi pada tanggal 1 Desember, seperti yang sudah disebutkan tadi, kita tidak melakukan pencatatan. Ya, ketika membuat komitmen tidak ada pencatatan. Tetapi nanti pada saat tanggal penyesuaian, pada tanggal 31 Desember 2019, ketika harganya tadi turun, maka kita harus mencatat kerugian dari komitmen penjualan tadi. Jurnalnya adalah unrealized holding gain loss ke income. Ini masuk ke laba rugi ya. Terus kemudian yang kita kredit adalah purchase commitment liability. Ya. Ini nanti akan dimasukkan ke other income dan other expense. Terus berikutnya purchase commitment liability-nya nanti masuk ke current liability. Ya, jadi jurnal pertama yang kita buat itu adalah terkait pencatatan kerugian. Berikutnya, pada saat kita membeli pada tanggal 20 April nanti, ternyata harganya tepat 9.000. Ya, sama seperti perubahan tadi tidak berubah lagi. Maka kita akan tetap menyerahkan kas sebesar komitmen kita. Kita akan menyerahkan kas sebesar 1 juta. Sementara nilai inventorinya akan kita catat sebesar harga pada saat itu atau 900.000. Sedangkan yang kita kredit adalah purchase commitment liability seperti yang sudah kita catat tadi di sini, diakui pada 31 Desember 2019. Itu untuk kasus yang pertama. Untuk situasi yang kedua, bagaimana seandainya harganya naik? Tadi kan harganya sama seperti penyesuaian kita ya di akhir periode. Nah, seandainya harganya berubah misalnya pada saat tanggal 20 April ternyata harga terigunya menjadi 9.500, maka nilai inventory akan tetap kita catat sebesar nilai pasarnya atau 950.000. Oke, terus berikutnya purchase commitment liability akan kita debit sebesar yang sudah kita akui pada tahun sebelumnya.
itu adalah sebesar 100.000. Sementara cash yang kita keluarkan nanti ada 1 juta, maka selisihnya sebesar 50.000 ya, itu akan kita catat sebagai unrealized holding gain atau loss yang kita akan masukkan ke dalam net income atau other income. Ya, jadi ini masuk ke other income, unrealized holding gain sebesar 50.000. Nah, bagaimana seandainya barangnya ternyata turun lagi nilainya, misalnya nilai terigu pada saat pembelian itu akan menjadi 8.500, maka kita akan menjurnal inventorinya adalah sebesar 8.500 dikali 100 kilo, 850. Berikutnya purchase commitment liability akan kita debit sebesar komitmen yang sudah kita akui kerugiannya tadi 100.000. Berikutnya cash yang akan kita serahkan adalah tetap 1 juta. Maka kita di sini akan mengakui adanya unrealized holding loss sebesar 50.000. Misalnya penjualnya itu berbaik hati dan kemudian bersedia untuk mengurangi harga komitmen penjualannya. Tadi kan penjualnya sudah kita kontrak untuk menjual seharga 10.000, misalnya dikurangi harganya nanti akan menjadi 9.500, dia diturunkan 500. Maka jurnalnya nanti pada saat pengurangan harga ini kita akan menjurnal purchase commitment liability-nya akan kita debit sebesar 50.000, yaitu sebesar 500 dikali 100 kilo ya. Yang kita kredit adalah unrealized holding gain atau loss. Ini jarang terjadi tapi memungkinkan untuk terjadi ya. Jadi penurunan harga nanti ini 500 ini akan kita akui sebagai gain yang akan kita akui pada other income.